Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat sukacita selalu untuk kita semua. Kita bertemu kembali di Renungan Malam Gereja Kalimantan Evangelis, edisi hari Kamis 3 April 2025. Nas untuk renungan kita malam ini sesuai dengan Almanak Nas GKI dari kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Namun saya akan membacakan ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12 saja menjadi dasar perenungan kita malam hari ini. Demikian dikatakan di sana. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam renungan malam hari ini saya mengajak kita dengan memberi judul perenungan Saksi-saksi Kristus. Berbicara tentang saksi, kita mungkin langsung teringat pada satu perkara atau kejadian di satu tempat atau di satu masa. Dan jika itu disidangkan, selalu ada korban dan pelaku di sana, dan dibutuhkan ada saksi yang melihat, menyaksikan kejadian itu, dan saksi itu diharuskan untuk berkata benar sesuai dengan apa yang dilihat atau apa yang disaksikannya tentang perkara itu. Saksi itu harus jujur dan tidak bisa mengarang atau menambah, mengurangi dari apa yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini juga berlaku bagi kita melalui Yesaya pasal yang ke-43, termasuk untuk renungan kita hari malam ini dari ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12, di mana dikatakan pada bangsa Israel bahwa bangsa itulah menjadi saksi-saksi Tuhan untuk menyaksikan bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah. Dialah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dialah yang bertahta dan berkuasa. Tidak ada Allah lain. Kepada bangsa Israel juga diingatkan bahwa hanya Dia Allah yang menyelamatkan mereka dari setiap perkara kehidupan yang mereka alami, dan mengingatkan bangsa Israel bahwa Dialah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan, penindasan bangsa Mesir, dan membawa keluar dari tanah Mesir, menuntun, memelihara di perjalanan di padang gurun, bahkan sampai di dalam setiap kehidupan mereka hanya Allah yang berkuasa memelihara, memberkati, menyelamatkan hidup mereka. Di dalam pasal 43 ini, sebenarnya bangsa Israel ada di dalam pembuangan Babel. Mereka di dalam penindasan kekuasaan
daripada bangsa Babel. Namun Allah tetap mau mengatakan kepada bangsa itu yang diantara mereka banyak tawaran-tawaran Allah-Allah lain untuk disembah, dan mereka ditawarkan untuk melihat dan menyaksikan kuasa-kuasa daripada Allah-Allah atau sembahan-sembahan daripada bangsa Babel itu. Namun Allah mau mengatakan kepada bangsa Israel itu supaya bangsa Israel itu di tengah tantangan ilah-ilah lain, mereka bersaksi bahwa hanya Allah saja, Allah di atas segala Allah, Allah Israel saja yang berkuasa di atas segala masa, Allah Israel saja yang juga Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa di atas segala penguasa, dan Dia akan menjadi hakim yang adil bagi setiap bangsa. Tentunya perkara ini bukanlah perkara yang mudah, dan kadang sebagai manusia di dalam posisi bangsa Israel pada saat itu, di dalam penindasan, di dalam pembuangan atau terjajah, bagaimana mereka mau dengan sukacita menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa, kalau Tuhan hebat, kenapa membiarkan bangsa Israel di dalam penguasaan daripada bangsa Babel pada saat itu? Mungkin ada pertanyaan yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Allah mengizinkan satu perkara itu dialami oleh bangsa Israel, supaya bangsa Israel semakin menyadari bahwa di dalam kehidupan mereka seperti apapun itu, tidak ada satu kuasa di dunia ini pun yang mampu untuk menyelamatkan mereka. Hanya Allah sendiri saja, kalaupun diizinkan mengalami satu gumul juang, itu tujuannya supaya membentuk mereka semakin mengenal kasih, kemurahan, kekuatan daripada Tuhan. Demikian dengan kita sebagai umat pilihan Allah, bangsa Israel kala ini, atau umat Israel secara rohani pada saat ini. Kita harus tetap yakin dan percaya sesuai dengan iman kita bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, Allah pencipta langit, bumi, laut dan isinya, Allah yang bertahta tinggi. Tidak ada Allah lain yang bisa menyamai, apalagi melebihi daripada kuasa yang dimiliki oleh Allah kita. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang selalu hadir di dalam setiap perkara kehidupan kita. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita kala kita lemah. Allah yang memberikan pengharapan kepada kita pada saat kita mungkin hampir putus asa di dalam gumul juang yang kita alami. Dan Yesus Kristus yang kita sembah dan kita muliakan, dan hanya Dia Tuhan yang berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Jadi hanya Dia satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa, yang memberikan hidup dan kehidupan kekal kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dialah Alfa dan Omega, Dialah yang awal daripada segalanya. Dan kita harus berfokus kepada kehendak Dia. Kita harus berorientasi hanya kepada Kristus saja dalam kehidupan kita. Dan kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita, kita saksikan
di dalam hidup kita, kapan dan dimanapun kita berada. Lebih lagi dalam masa-masa minggu sengsara ini. Kita harus berani menyaksikan kebaikan kasih Tuhan yang telah rela berkorban, menderita sengsara, mati di kayu salib. Itu karena cinta, karena sayangnya kepada kita, supaya menyelamatkan kita dari jerat kuasa dosa dan kematian, supaya kita mendapatkan keselamatan dan hidup kekal di dalam kehidupan kita. Maka di dalam setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan itu, pengabdian, pengorbanan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita, harus terus kita berani menyaksikan itu, menyuarakan itu di dalam laku dan kata kita, kapan dan di mana saja pun kita berada. Kita harus menjadi saksi-saksi kebenaran, saksi-saksi Kristus, bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya kita dimampukan di dalam segala situasi kehidupan kita, baik suka maupun duka, dalam waktu tegang ataupun tenang, tetap menyaksikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang berkuasa dan bertahta di segala masa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan, Bapak. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, menjadi saksi kebenaran daripada kuat kuasa-Mu yang sudah menyertai, memberkati kehidupan kami, hingga kami ada sebagaimana adanya pada saat ini. Tuhan, setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, jadikan kami saksi-Mu sampai kami menutup mata, dan kami adalah orang yang menyaksikan kebaikan-Mu di dalam segala situasi kehidupan kami. Baik waktu tenang, waktu tegang, Tuhanlah menjadi Tuhan kami, penyelamat hidup kami. Hari ini kami berdoa untuk setiap langkah kehidupan kami ke depannya. Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.